Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera buat kalian semua, buat kita semua yang hadir dalam pertemuan pembahasan tentang pembelajaran ekonomi pembangunan. Oh ya, hari ini merupakan pertemuan keempat kita untuk pembahasan tentang negara berkembang. Sejauh ini mungkin adik-adik udah tahu deh apa itu negara berkembang. Otomatis sudah berpikir kita tinggal di negara apa sih? Negara berkembang apa negara maju? Pasti udah bisa jawab. Artinya kalau bisa jawab berarti bisa di komen di bawahnya dong kalau gitu. Artinya negara maju itu kayak mana, negara berkembang itu kayak mana. Paling nggak kalian udah tahu deh tentang negara berkembang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang beberapa yang terkait dengan negara berkembang itu kayak mana deh gitu loh. Yang akan kita ketahui dulu. Sehingga kita akan lebih mengetahui. Nah, di sini adalah kita akan melihat bagaimana karakteristik negara berkembang tadi. Artinya apa? Dari negara berkembang tadi kita akan lihat apa aja deh yang ada dalam negara berkembang. Di mana ada deh negara berkembang. Nanti akan jadi suatu kemasukan bagi kalian. Hari ini tentang ini loh negara berkembang yang saya konsep bagaimana negara di mana warganya memiliki tingkat kesejahteraannya masih menengah atau mengalami perkembangan. So, artinya peningkatan dari suatu masyarakat tadi yang masih tradisional menjadi transisional untuk menjadi negara yang berkembang untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Artinya meningkat lebih baik lagi. Jadi gini loh contohnya. Ketika kalian masih dilahirkan, terus kalian orang tua kalian sekolahin kalian untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik dari agar bisa baca, bisa hitung dan lain sebagainya. Untuk bisa menopang kehidupan kalian di masa yang akan datang. Itu yang jadikan menjadi lebih baik lagi. Tapi coba ketika kalian baru lahir terus kalian tinggal di hutan terus tidak di sekolah yang tidak diajarin baca tulis, kira-kira bisa nggak menjadi negara kalian menjadi banyak tahu hal tentang dunia luar atau pendidikan tentang dunia luar. Itu yang jadikan suatu negara berkembang sama kayak gitu. Jadi masih dalam pertumbuhan untuk menjadi pengetahuan menjadi lebih banyak lagi untuk bisa lebih tahu lagi untuk kedepannya. Jadi pelajaran yang paling banyak harus diketahui oleh negara berkembang adalah belajar untuk menjadi negara yang lebih baik lagi dalam masa menengah ataupun perkembangan dari tingkat kesejahteraannya itu sendiri. Di dunia itu terbagi antara dua kelompok. Artinya ada dua kelompok besar. Ada developed countries, ada developing countries. Ada dua kelompok inilah yang menjadikan negara itu dilihat dimanapun. Jadi kalau orang lihat, oh ya, kamu ada masuk ke bagian negara berkembang. Oh ya, satu lagi masuk ke dalam negara developing countries atau negara maju kayak gitu loh. Jadi apa? Antara negara maju dengan negara berkembang tadi harus sama-sama uh, bekerja sama karena kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, itu yang jadikan problem bahasanya kita harus melihat bahasanya negara berkembang itu kayak gini, negara maju itu kayak gini. Nah, artinya apa? Antara negara maju dan negara berkembang tidak bisa terpisahkan. Karena dulu orang menjadi negara maju juga harus belajar karena sudah menjadi lebih banyak pengetahuannya dan masih negaranya sudah masyarakatnya sudah tertata dari sumber daya manusianya sudah mandiri. Itu yang bisa menjadikan negara maju itu bisa menjadikan dia punya kemampuan lebih dari tingkat sumber dayanya gitu. Terus ada klarifikasi yang menunjukkan bahasanya negara itu menjadi negara maju ataupun negara berkembang artinya masih ada dilihat dari negara, artinya masih negara yang masih tradisional menuju transisional menuju negara maju. Artinya apa? Ada tahapan yang harus dilewatin dari beberapa negara tadi untuk bisa menjadi negara maju itu sendiri. Tapi nggak usah khawatir, pasti itu akan terjadi kalau kita akan bisa membenahi dari sumber daya yang dimiliki itu sendiri. Jadi bukan hanya manusia yang harus dipotensialkan, tapi sumber daya lainnya, alam, modal dan sebagainya. Karena banyak yang harus kita potensialkan di sini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melihat ke ciri-ciri negara berkembang. Negara berkembang kalau kita lihat gambar yang sudah saya ambil di beberapa website, artinya beberapa dari Google, artinya beberapa gambaran. Sebenarnya bisa juga kita lihat sih di sekeliling kita bagaimana kita melihat pola hidup
yang ada di masyarakat sekeliling kita sebenarnya. Itu yang menunjukkan kita negara kita tuh masuk ke dalam negara maju atau negara berkembang gitu. Yang pertama, ciri yang pertama adalah bagaimana produksi barang itu masih dalam dominan adalah produk-produk barang primer. Contohnya itu adalah dari pertanian. Nah, produk-produk barang primer tadi yang harus dikemas menjadi negara yang masih digeluti atau dikerjakan oleh masyarakat yang ada di negara-negara berkembang. Contoh petani nih kayak itu. Jadi dia masih banyak yang mengelola dari pertanian, dan mana pertaniannya masih dari tradisional gitu sendiri. Tapi jangan salah, Indonesia sekarang udah sedikit maju. Dari dulu hanya cuma menggunakan, dari pertanian hanya menggunakan kayu untuk bisa memanen suatu padi yaitu, tapi sekarang sudah menggunakan mesin derek atau dos, atau sudah menggunakan mesin yang langsung terjun ke sawah, artinya langsung memanen hasil produksi padinya langsung dari mesin itu sendiri, jadi bisa langsung terjun di sawah. Terus adalah problem tekanan penduduknya masih berkaitan dengan pengangguran. Jadi kita masih sering menganggapan kalau kita sudah lulus kuliah kita harus cari kerja kayak gitu loh. Terus tapi harusnya kita harus bisa menciptakan bagaimana kita menciptakan peluang kerja atau pekerjaan yang menjadi dominan untuk bisa kita menggunakan orang lain yang bekerja di tempat kita. Itu yang jadinya kita harus, kita merasa bangga dengan kita memiliki tenaga karyawan, pekerjaan dan sebagainya. Itu yang jadikan kita peluang untuk bisa menjadi negara maju ke depannya. Tapi kita masih bergulat pada pengangguran, terus pertumbuhan penduduk tinggi, artinya masih tinggi tingkat kelahiran dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduknya. Artinya pertumbuhan penduduk semakin meningkat karena tapi negara kita udah ada sedikit sadar bahwasanya 2 anak itu lebih cukup. Karena apa? Dengan melihat anak itu sehingga akan bisa memperhatikan anak-anaknya, baik dari segi pendidikan, baik segi sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Itu adalah yang harus diperhatikan seorang tua untuk bisa meningkatkan kebutuhan anak-anaknya nanti. Sehingga kalau dulu orang tua bisa punya anak itu 8 kayak gitu. Tapi sekarang dua anak dulu, karena ada dinas yang mewajibkan masyarakat itu harus 2 anak cukup kayak gitu. Sehingga akan bisa menekan dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi atau menekan dari kemiskinan itu sendiri. Jadi masih bergulat pada kemiskinan juga. Itu ada yang ciri-ciri negara berkembang. Terus SDA masih belum optimal dimanfaatkan. Jadi kita masih melihat bahasanya sumber daya kita itu kita memiliki sumber daya yang potensial, tapi masih belum banyak kita bagaimana mengolah sumber daya yang potensial tadi menjadi sumber daya real, artinya yang dikelola dengan baik kayak gitu loh. Artinya kita harus bisa mengelola apa yang bisa kita manfaatkan di sekeliling kita atau yang kita miliki itu tadi. Terus kita masih bergulat pada suatu modal terbatas. Itu dia, ketika kita masih melihat modalnya masih terbatas, itu yang menunjukkan kita masih butuh pengelolaan lebih luas. Jadi orang ketika kita harus membutuhkan modal untuk bisa memulai suatu usaha, memulai suatu produksi. Nah, padahal modal yang terbatas tadi kan bisa kita optimalkan. Seberapa besar kita harus mengelola kebutuhan modal tadi, itu yang harus digunakan. Nah, jadi nggak usah khawatir, artinya kita harus punya mindset yang lebih luas atau lebih maju lagi untuk kedepannya, untuk bisa melihat bahwasannya ini loh yang harus kita kelola untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Terus ekspor dominan masih barang mentah. Itu artinya kita masih melihat bahasanya barang-barang yang diekspor oleh negara berkembang masih dominan barang mentah, artinya masih belum barang jadi. Terus impor barang industri lebih tinggi, artinya masih banyak impor barang sebagai tekstil dan sebagainya, atau barang-barang untuk digunakan alat produksi masih digunakan dari impor. Terus rendahnya pendapatan penduduk, balik lagi kalau kita ngelihat rendahnya tingkat pendapatan penduduk, kita ngelihat gimana penduduknya untuk bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang ada tadi. Artinya ketika dia sumber dayanya terbatas atau ketika melihat sumber daya alamnya belum optimal, itu yang harus dibalikin. Kita bisa jadi seorang ibu rumah tangga, tapi gimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang produktif? Mungkin bisa menjadi jualan di rumah,
atau bisa menjual. Sekarang masih udah banyak ibu-ibu yang milenial, artinya selain jual ibu rumah tangga, tapi dia bisa jual barang menggunakan online shop dan sebagainya. Itu ada yang bisa menambah tingkat pendapatan penduduk. Nah, itu adalah kemajuan dari negara berkembang sekarang sih. Kalau dulu kalau jadi ibu rumah tangga ya sudah biar ibu rumah tangga aja gitu loh. Nah, itu harus ditingkatkan. Terus tingkat pendidikan yang rendah. Nah, kita masih banyak, kenapa ya tingkat pendidikan itu butuh biaya. Jadi kalau masih ada yang lulusnya SMP, SMA, atau SD pun, ya karena untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke depannya, dia butuh biaya. Dan meskipun pendidikannya gratis, tapi dia harus butuh transportasi kadang-kadang. Terus harus selain transportasi butuh kebutuhan untuk makan dan sebagainya. Itu adalah biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sendiri untuk bisa meningkatkan tingkat pendidikannya ke depannya. Itu. Jadi beberapa itulah yang bisa menjadikan melihat kita bagaimana sih sekeliling kita, atau masih ada orang-orang yang di sekeliling kita, masih orang yang belum bisa makan sepenuhnya seperti kita, atau masih belum punya tempat tinggal, atau masih ada. Nah, itulah yang menjadikan PR buat kita bahasan gimana caranya untuk bisa melihat masyarakat yang masih dalam kebutuhan, padahal semuanya banyak bantuan yang sudah dikasih oleh pemerintah untuk bisa mesejahterakan ke masyarakatnya. Jadi nggak kurang baik di kesehatan, baik segi pangan dan sebagainya. Nah, ini ada karakteristik umum negara berkembang menurut Todaro, artinya dibalik secara umum itu tadi ada sedikit yang bisa ditingkatkan dari menurut Todaro sendiri. Dia mengklasifikasikan tingkat kehidupan yang masih rendah, artinya memang masih tingkat kehidupannya yang masih rendah dari tingkat kehidupannya kesejahteraannya sendiri. Terus tingkat produktivitas masih rendah dari tingkat produktivitas dari masyarakatnya untuk bisa mengoptimalkan semua yang ada di sekelilingnya atau menjadi seorang menghasilkan tingkat pendapatannya. Terus dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk yang beban tanggungan yang tinggi, artinya tingkat penduduk yang semakin meningkat, jumlah penduduk meningkat, maka tanggungan juga akan semakin tinggi. Jadi kalau 2 anak sama 8 anak beda, pasti beban tanggungannya lebih tinggi gitu. Terus tinggi tingkat pengangguran, itu ada juga menjadi problem sejauh mana tadi. Ketergantungan antara produksi pertanian dan ekspor untuk produk primer. Kalau kita lihat dari tempat tadi sudah ada juga sih. Kekuasaan, ketergantungan dalam hubungan internasional juga itu lihat beberapa itu. Nah, itu yang harus dilihat. Soalnya kita bisa melihat dari struktur ekonomi negara berkembang. Struktur ekonomi negara berkembang itu memiliki beberapa kriteria yang ada di bawah ini. Artinya apa? Dari ekonomi tradisional, sektor pertanian menuju ekonomi modern atau sektor industri. Ini struktur ekonomi negara berkembang artinya kita masih dalam tahap tradisional menuju modern dalam pembangunan, karena dalam pembangunan itu sih ada dalam masa pembenahan untuk bisa menjadi peningkatan lebih baik lagi dari negara itu sendiri. Nah, itu harus didukung dengan faktor-faktor perubahan struktur ekonomi berkembang. Jadi bukan hanya negara tradisional, tapi kita harus melihat deh negara berkembang kita itu harus didukung dengan apa. Itu yang harus dilihat. Kita sebagai negara berkembang untuk menjadi negara maju, maka banyak PR yang harus dilihat. Terus permintaan secara agregat, keseluruhan, terus penawaran suatu produk dan jasa yang ditawarkan, maupun intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Itu yang menjadikan struktur ekonomi negara berkembang untuk bisa menjadi negara maju itu butuh transformasi yang butuh pengeluaran ke depan. Terus sumber internal, domestik atau eksternal, globalisasi, artinya bukan hanya keseluruhan dari beberapa yang sudah ditampilkan, artinya butuh secara menyeluruh untuk tingkat pengetahuan daripada peningkatan ekonomi secara struktural tadi. Nah, itulah adalah suatu skema yang bisa dilihat negara berkembang sedikit banyak. Pasti kalian akan sebenarnya banyak yang harus kita kaji dari segi bukan hanya sebuah ciri-ciri, artinya bukan hanya suatu hanya kalau sebenarnya banyak yang harus kita bahas. Nah, disinilah yang menjadikan kalian untuk bisa mengetahui bagaimana untuk bisa melihat dari negara berkembang itu sendiri. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa tanyakan di bawah web atau di kolom web, nanti mungkin bisa akan dijawab oleh saya, atau mungkin bisa ada peran serta dari mahasiswa sendiri untuk bisa menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Nah, itulah yang menjadikan kita untuk bisa mengetahui negara berkembang itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang tanya kalau enggak, itu balik ke kalian, atau masih belum paham dengan juga yang ada di kita sendiri. Jadi kita bisa melihat negara maju atau negara berkembang.
Jadi kalian harus bisa memilah mana negara maju dan mana negara berkembang itu sendiri. Indonesia negara apa? Negara berkembang. Amerika negara apa? Negara maju. Nanti kita akan lihat ya, negara yang memasukin banyak kita. Jadi kalian bisa melupakan. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Sedikit ada catatan dari saya untuk yang kuliah online, karena di rumah kalian ada tugas dari saya. Artinya tugasnya kalian harus bisa mengelompokkan mana negara yang masuk dalam kategori negara berkembang. Sebutkan 5 negara berkembang. Terus sebutkan juga 5 negara maju. Nah, saya pengen kalian bisa mempresentasikan dalam bentuk video, artinya kalian bisa menjelaskan dalam bentuk video kayak gini, sehingga kalian bisa jadikan, atau kalau bisa dengan desain gambar-gambar, ataupun dengan langsung kalian bisa jelaskan. Dan nanti untuk format file tugas ini kalian bisa kirimkan ke dalam sebuah Google Form yang sudah saya sediakan. Nah, itu yang jadikan kalian nanti akan bisa bikin, oh ini loh negara maju dan ini negara berkembang, apa aja contohnya, terus kayak mana, struktur budaya dan sebagainya. Itu yang jadi satu dengan yang lain harus punya keunikan yang sendiri, nggak boleh sama negaranya, harus punya keunikan cara penyampaian dan sebagainya. Itu yang menjadikan kalian untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin untuk sebuah pemahaman dari sebuah presentasi saya cukup sekian, dan saya Arya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap sukses selalu, dan salam sejahtera, dan tetap berkarya.